Okay, I will continue explaining each of these processes. Right now, first we go to material process. As I said, material process itu adalah aktivitas fisik yang terlihat, dan contohnya adalah Joan arrived. Kalau ada orang yang datang, tentunya kita melihatnya, dan dia butuh gerakan fisik. Karena arrived ini adalah kita sebut sebagai material process, maka si pelakunya, ya doer, kita sebut sebagai actor. Kemudian ketika ada keterangan dalam klausa tersebut, they ate at noon. At noon ini adalah kita sebut sebagai circumstance. Kemudian bagaimana dengan range, goal, dan beneficiary? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini contohnya, Mother made a fruit cake. Nah, fruit cake ini adalah objek. Nah, itu yang kita sebut sebagai goal. Dan ketika kalimat ini atau klausa ini dirubah menjadi kalimat pasif, the fruit cake was made by my mother, maka the fruit cake meskipun dia menjadi subjek, dia tetap goal. Kemudian beneficiary. Nah, beneficiary itu adalah ketika menambahkan kata to yang artinya adalah untuk atau kepada. Dan ketika menggunakan to kita sebut beneficiary recipient, ketika menggunakan for kita sebut sebagai beneficiary client. Bagaimana dengan range? Nah, kalau range ini adalah seperti objek, tapi dia sebenarnya kelanjutan dari verbnya. Bagaimana maksudnya? Sini kalau contohnya klausa she did some research. Dia melakukan beberapa penelitian. Itu artinya sama dengan dia meneliti. Jadi some research itu sebenarnya bagian dari did. Nah, inilah yang kita sebut sebagai range. Bagaimana dengan behavioral process? Nah, bedanya dengan material process, kalau behavioral process itu terlihat tapi dia tidak membutuhkan gerakan banyak, dan dia sebenarnya adalah bentuk perwujudan dari apa yang ada di dalam. Seperti contohnya the woman laughed. Tertawa itu adalah perwujudan rasa bahagia atau senang. Nah, ketika kita mengetahui laughed ini adalah behavioral process, maka siapa pelaku dari behavioral process itu kita sebut sebagai behavior. They watch the sunset. Melihat. Apa yang dilihat? The sunset. Nah, objek dari behavioral process kita sebut sebagai range. Ada lagi behavior. Apa behavior ini? Ini seperti range yang di material process, yaitu Budi cried bitter tears. Budi menangis pedih. Nah, pedih ini kan bukan objek, tapi dia terletak atau nominal group setelah behavioral process. Ini yang kita sebut sebagai behavior. Oke. Kemudian berikutnya adalah mental process. Mental process ini saya sampaikan tadi adalah verb yang menyatakan sesuatu yang tidak bisa atau aktivitas yang tidak bisa dilihat, seperti knows. Nah, kita tidak tahu siapa yang tahu. Likes, kita juga tidak tahu siapa yang menyukai kita, karena terlihat suka tapi belum tentu dia suka. Kemudian juga hears. Nah, beda dengan listen ya. Kalau listen itu mendengarkan dengan mendengarkan dengan tujuan tertentu. Nah, itu masuk ke behavioral process. Kalau hears itu mendengar tanpa sengaja. Nah, itu masuk ke mental process. Ada lagi wants. Nah, kita tidak bisa melihat apa keinginan seseorang. Nah, ketika dalam sebuah klausa itu ada mental process, contohnya Hendra wants a watch. Nah, objeknya itu kita sebut sebagai phenomenon, kemudian subjeknya atau si pelaku mental prosesnya tadi kita sebut sebagai sensor. Kemudian ini yang lainnya, ini juga mental proses itu juga bisa ada objeknya yang berupa klausa. Ini kita sebut sebagai projecting clause ya. Kemudian verbal. Nah, verbal ini adalah terkait dengan ucapan. Jadi kita langsung ke contohnya. Misalnya di sini she said her piece. Prosesnya adalah said, mengatakan. Nah, ini verbal process. Siapa yang mengatakan kita sebut sebagai sayer.
apa yang dikatakan kita sebut sebagai verbiage. Oke, atau bisa jadi yang dikatakan adalah berupa klausa. Oke. Kemudian di sini ada lagi di bagian verbal process itu yaitu adanya mengatakan kepada siapa atau di sini menceritakan kepada siapa. Nah, itu di sini kita sebut sebagai receiver. Kemudian ada lagi target. Ya, Anton praised his son. Anton memuji anaknya. Nah, his son ini bukan isi pujiannya, tapi kepada siapa. Nah, itu kita sebut sebagai target tanpa menyebutkan to ya. Ini yang disebut sebagai target. Oke, next is existential process. Ini masuk bagian dari being verbs. Nah, ini sangat mudah sekali dikenali yaitu dengan adanya kata there. There is a problem. Is-nya adalah existential process. A problem yang kita sebut sebagai existent. There-nya apa? Sementara di sini tidak ada sebutannya. Nanti ada sebutannya di pembahasan chapter depan. Kemudian yang terakhir adalah relational process. Terakhir, tapi ini cukup banyak penjelasannya karena relational process ada relational identifying dan relational attributive. Nah, relational attributive ini adalah biasanya berupa kalimat nominal. Contohnya the room is. Nah, is ini bukan doing dan bukan projecting. Kita mengenalnya sebagai linking verb. Ketika ada linking verb ini kita sebut sebagai dia relational process. Relational apa? Kita lihat the room is pretty. Nah, pretty ini memberikan atribut menyifati the room. Maka pretty kita sebut sebagai atribut. Pretty kita sebut sebagai atribut. Kemudian the room-nya ini kita sebut sebagai carrier. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya. Apa bedanya atributif dengan identifying? Nah, yang terakhir ini adalah relational identifying. Fungsinya apa? Relational identifying dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu to provide new identity dan to take any form and its function. Maksudnya apa? Yang pertama adalah to provide a new identity. Misalnya di sini my office is, sama juga ya, jadi menggunakan linking verb atau beberapa verb tertentu. My office is the room on the left. Nah, the room on the left di sini memberikan identitas. Oke, identitasnya apa? Identitasnya my office. Jadi ruangan yang ada di sebelah kiri itu apa? Itu adalah my office. Jadi my office adalah identified, yang diidentifikasi. The room on the left itu adalah identifier atau yang mengidentifikasi. Kemudian bisa juga kita sebut di sana antara identified dan identifier itu sebagai salah satunya sebagai value, satunya sebagai token. Apa itu value? Value adalah fungsi, token adalah bendanya. Jadi, the room on the left, itu yang terlihat adalah ruangan. Token, the form, bentuknya. Ruangan itu apa fungsinya? Nah, the value fungsinya adalah my office. Jadi, ini yang dimaksud dengan relational identifying. Dan ini juga bisa dibolak-balik. Menjadi the room on the left is my office. Sedangkan relational attributive itu tidak bisa dibalik ya. Okay, hopefully this can help.